Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Kepada yang terhormat al-mukarram ingkang minulya sedaya sami dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum lanjut, ya ini sebenarnya jam 5 tadi sudah mulai, tapi rupanya hujannya lumayan. Tapi lebih baik jalan daripada berhenti. Sebelumnya saya mohon maaf, panggilan saya itu memang sudah panggilan internasional. Suhu, SUHU, guru besar semua. Itu ada kisah yang sangat panjang kenapa saya memilih nama itu. Daripada dipanggil lain-lainnya, saya lebih senang dipanggil ini. Suhu ini bukan tinggalan agama yang Buddha, bukan. Orang Cina yang beragama Islam panggil gurunya ya suhu. Padahal Islam agama jadi suhu itu bukan miliknya orang Hindu, orang Buddha, bukan. Itu milik Bani Adam dan cuma bahasa saja. Suhu itu gurunya guru, pokoknya guru singkop, merah kotor. Tapi suhu yang ini hanya namanya saja, tidak seperti itu. Kenapa tadi saya menyampaikan panjenengan yang terhormat al-mukarram ingkang mulya? Aku saya sudah membeda-bedakan ini kiai atau bukan. Toh semuanya itu maksudnya sama persis, cuma beda bahasa. Pikirannya al-mukarram itu yang terdiri dua bukan yang pakai awal, yang terhormat. Misalnya maksudnya al-mukarram dia terhormat. Yang terhormat itu bahasa Indonesia. Nah, dijawab halus ingkang minulya. Bahasa Arabnya al-mukarram pakai kaf bukan a. Kalau al-mukarram itu yang diharamkan, yang dilarang. Tapi ini yang dimuliakan. Sehingga siapapun yang bisa ambil seperti itu, bukannya saya tidak hormat, tetap saya hormati, semuanya saya hormati sesuai dengan jenis dan tata cara menghormatinya. Kalau saya seorang tentara, saya ini hormat ke komandannya, kan pakai bahasa tentara, siap, oke, dan seterusnya. Tapi kalau kita di sini biasa aja, nggak usah pakai siap-siapan kayak gitu, kita bukan tentara. Jadi intinya sama ya. Nah, di sini di tahun ini saya membawakan kumpulan dawuhe Kanjeng Nabi. Bahasa Indonesia sabdanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Al-Hadis. Al-Hadis secara umum dinamakan juga As-Sunnah. Meskipun kalau di peta ini penangan, sebenarnya istilah hadis dengan sunnah itu ada perbedaan. Tapi secara umum dianggap sama. Kalau kita merujuk kitab-kitab hadis, jangan disangka hadis-hadis yang datang ke seluruh umat Islam ini langsung datang tiba-tiba kedebuk berubah buku utuh. Ada sejarahnya, ada kisah panjangnya, sebagaimana kita suci Al-Quran. Bukan langsung ketebuk, langsung itu loh Quran sekolahnya boten.
Ada kisahnya, ada sejarahnya. Dari yang dulunya enggak dibuka sampai akhirnya dibuka. Nah, kita baca dinamakan kita karena yang ditulis dibukukan. Selama Kanjeng Nabi masih hidup, Sugeng sahabat utama yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keempat orang ini menjadi khalifah sampai semuanya dihitung selama 37 tahun. Kanjeng Nabi nak ngajari umatnya poso itu boten nganggo hitung-hitungan secara pakai ilmu hisab. Langsung delok ingkang hilal, ingkang bulan sabit. Itu selama 37 tahun Kanjeng Nabi poso sampai ke sahabat tadi seperti itu caranya. Coba kok ada hitung-hitungan dengan gaya ilmu hisab itu munculnya kapan? Nah, setelah satu abad, 100 tahun, lebih dari 100 tahun, abad kedua, pertengahan, barulah muncul ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu pendatang baru, bukan pendatang asli. Nah, mana yang bisa nggak pakai hilal, delok mincang bulan, saben awal poso, saben akhir poso mincang bulan hilal, ataukah pakai hisab hitung-hitungan? Nah, lihat-lihat dulu bagaimana cara kita settingannya, bagaimana cara memasnya. Kalau kita secara a priori serampangan pasti dijamin saling menyalahkan. Tapi jangan juga, soalnya masing-masing merasa yang paling benar, paling top. Coba pas dari muncul. Nah, maka dari itulah kalau kita lihat di kita berbulan hadis di pertama tokoh yang membuat hadis itu justru Imam Mazhab, Imam Maliki, Imam Hanafi buatan, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali itu paling banyak hadisnya yang dikumpulkan yang ditulis di atas 20.000 hadis. Bapak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya itu munculnya kapan? Nah, di abad berikutnya, barulah di abad ketiga muncul kitab Sahih Bukhari dan seterusnya yang kita kenal ini. Sahih Bukhari sampai seterusnya itu juga pendatang baru. Yang lebih tua adalah kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik, terkenal sendiri Imam Mazhab, namanya Mazhab Maliki. Nah, beliau menyusun kitab dengan nama Al-Muwatta. Dan murid yang paling fenomenal saat itu, muridnya santrinya yang paling terkenal, paling jos, itu Imam Syafi'i. Lalu beliau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kitab Al-Muwatta. Bahkan apa? Sebelumnya nyantri berburu Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal duluan. Kalau saya apa ditulis dong? Itu masih bagus daripada tidak apa, tidak sama sekali. Setiap diri kita itu punya tingkatannya masing-masing. Kita nggak boleh minder, merasa rendah diri nggak boleh, merasa paling bodoh nggak boleh, merasa paling pintar juga tidak boleh. Sama-sama dilarang. Yakin harus, terlalu yakin tidak boleh. Pesimis, paling gagal wae. Ya gagal tenan. Ya berarti pesimis. Nggak boleh. Terlalu yakin alias terlalu optimis juga tidak boleh. Intinya apa? Berlebihan itu tidak boleh. Berlebihan percayanya ya nggak boleh. Berlebihan tidak percayanya ya nggak boleh. Berarti harus semua dengan titik tengah atau al-wasil. Untuk menaruh
di tengah-tengah inilah butuh jembari api, jembari do jembar makan, jembar pikiran. Insya Allah kalau bisa seperti itu dalam mempraktekkan rukun iman, rukun Islam, rukun bisa menuju takwa dalam rangka ibadah. Baik ibadah yang langsung pada Allah namanya vertikal, dan ibadah lewat sesamanya dulu. Saatnya mendapatkan goro-goro panjenengan, itu namanya ibadah secara horizontal, istilahnya hablum minan. Nah, kita bisa sukses ke surga atau tidak nanti tergantung ini ibadah jenis vertikal dan ibadah jenis horizontal. Mengandalkan vertikal toh, nah Gusti Allah kanan madhepe, tapi kesesamaan manusia jelek, ke malaikat jelek, ke para bidadari jelek, ke jin iblis, rajanya jin setan jelek, meskipun mereka jahat, ono akhlake. Makanya kita dilarang meso baik kepada manusia maupun kepada sesama makhluk Gusti Allah lainnya, baik yang dianggap barang hidup maupun barang mati. Nggak boleh mencelanya, nggak boleh nyakat, nggak boleh main dan seterusnya, karena semuanya gaweane Gusti Allah. Semuanya ada hanya karena Gusti Allah. Kembali ke tadi. Nah, Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali itu munculnya di abad 2, tapi yang paling sepuh Imam Hanafi. Dikiranya itu tidak hati-hati, padahal sangat paham. Ada di otaknya. Mengapa? Karena selama Kanjeng Nabi hidup, sahabat 4 hidup, hadis tidak boleh dibukukan, tidak boleh, larangan, pamali. Boleh nyatet, tapi sifatnya individu untuk pegangannya masing-masing di rumah. Tapi dipublikasikan belum boleh, belum saatnya muncul. Nah, Imam Malik tadi mempelopori, loh, kok berani? Kan sudah ada larangan nulis. Kok berani membukukan, dipublikasikan, punya pesantren, punya murid, punya santri, disebar luas ke masyarakat luas? Karena setelah dilihat kenyataan, banyak orang yang sudah meninggal dunia, maksudnya yang hafal hadis itu sudah meninggal dunia, semakin sedikit sing hafal. Iki nak ora ditulis, gak dikumpul nih, bahaya. Padha karo Al-Qur'an yang ngono. Awalnya tuh gak berani untuk menulis di buku kitab yang kenal ini, gak ada yang berani. Itu Kanjeng Nabi saja belum, masih tercecer-cecer dalam lembaran. Itu pun bukan kertas zaman sekarang. Nah, itu atas usulannya sahabat Umar bin Khattab pada Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Akhirnya ya orang lain Abu Bakar deh. Iki bid'ah sih. Bid'ah itu mengada-ngada. Sesuatu urusan baru yang Kanjeng Nabi tidak pernah mengajari, pernah ngongkon. Orang nanti kasih perintah. Kok wani-wani kita? Aku tidak wani. Lalu sahabat bin Khattab kasih beberapa alasan-alasan yang masuk akal. Nak nuruti ngono. Jadi lho sing hafal Quran semakin berkurang, banyak yang meninggal dunia. Terus kalau enggak dikumpulkan, terus sapa nanti yang iso ngurusi ini? Mumpung kita masih hidup, ayo kita satukan. Bacaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu pun mau macam-macam sampai bingung. Sing iki tak gawe. Nah, akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan, terkenal dengan istilah Mushaf Utsman, di mana setiap awal surat selalu ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang jadi pertanyaan, Pak, imamnya kok orang sing nak maca bismillah sing keras, orang sing sedengan, orang sing ora krungu blas, Pak.
Sing salah itu yang mana? Yang benar yang mana? Yang salah itu yang tidak baca basmalah sama sekali. Berarti baca basmalah itu bisa jahar keras. Kalau memang itu sholat jahar, maghrib, isya, syukur jahar keras. Kalau zuhur asar harus sir. Nah, sampai-sampai di Sahih Muslim dinyatakan aku rasa krungu ketika imam itu baca basmalah dikeraskan. Rasa Nah, di sini yang pas itu ya, terutama Al-Fatihah itu atau ayat itu lebih baik jahar. Selebihnya orang dikeraskan suaranya macam Bismillah ketika imami boleh. Si orang macam belas. Pak, kok aku ramadhan langsung Fatihah langsung surat lainnya Pak? Ini sebenarnya tetap Bismillah. Cuma sir di dalam hati orang umum tadi. Dan ini kalau kita nggak bijak debat sampai putaran sakron-sakronan rugi dewi kan. Kenyataannya umat Islam di Indonesia semakin berkurang. Di antara penyebabnya eker-ekeran sesama umat Islam. Ini tragis ini. Oh, kita harus kembali ke Quran dan hadis. Betul. Kenyataannya dia datang. Qurannya podo, hadisnya podo, ayatnya podo. Juz keberapa? Bagian yang mana? Persis podo. Ternyata cara memahami orang podo. Cara menafsirkan orang podo. Otomatis prakteknya orang podo. Padahal podo-podo kembali ke Quran hadis itu. Otomatis jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis. Jadi jangan heran di umat Islam itu ada dua model cara memahami hukum Islam. Yang pertama, dan ini berlaku sejak Nabi Muhammad hidup sampai abad kedua pertengahan, dan seterusnya. Kitab-kitab itu rata-rata kitab gundul itu tidak disertai Quran itu apa, hadisnya itu ramah. Nah, itu ramah. Hadisnya kok ramah Qurannya kok. Ini kitab dari mana ini? Wah, ini kitab karangan manusia ini. Nah, ini pemahaman yang salah juga. Mereka yang menyusun kitab fikih Islam dengan model itu alasannya kembali ke masa 37 tahun nanti, di mana kita habis belum nggak boleh dibukukan, nah, sehingga tapi dia tetap punya pegangan, dia punya kitabnya itu agak dibukukan di situ kitab hadisnya ini mulanya enggak langsung ini misalnya rukun Islam itu ada berapa? 5 atau ya? Nah, di kita cuma tulis Arkanul Islam Komsatun, rukun-rukunnya agama itu ono 5, ada 5, nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Yang terakhir kan pergi haji bagi yang mampu. Itu buat tulis gak cuma ono toh. Rukun Islam ada 5 ini, 5. Mana Qurannya orang? Mana balik ada candaan? Bagi yang apa kita karangan. Padahal itu juga diambil dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Cuma nggak dicantumkan. Nah, lalu muncul kelompok yang kedua. Aku bingung kan model itu. Asing hati, iya. Yo, iki rukun Islam ada 5. Ini Quran ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Hadisnya mana? Ini. Siapa? Ini. Ya. Mana yang bisa diterima? Kalau kita bijak, sama-sama bisa diterima. Masalahnya apa? Kita kalau hanya berpedoman pada kitab suci Al-Quran tanpa hadis, mana mungkin iso poso? Mana mungkin bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah? Mana mungkin bisa pergi haji ke Baitullah? Karena tata caranya itu Al-Quran tidak menunjukkan. Al-Quran cuma kasih perintah poso.
sesuai dengan Ramadan poso. Nah, sama bulan Syawal muncul poso. Ini juga Al-Quran. Makanya ada kelompok ulama sampai selama kehidupan tadi itu bahwa sampai hari ini tetap berbentuk tidak mau pakai hisab. Hisab hanya dipakai sebagai pembantu. Maksudnya apa? Kalau saya menghitung lewat hisab cocok dengan melihat hitam bulan tadi cocok, alhamdulillah. Nah, cocok, saya tetap mendahulukan yang Rukyatul Hilal. Ini berlaku sampai hari ini. Ada juga kelompok ulama yang mutlak 100% tidak mau oleh-olehkan ilmu hisab. Belum. Murni saya hilal. Bisa lama, ya bisa. Terus kita menyalahkan yang ilmu hisab. Wah, salah, bid'ah, bola, itu kajian Nabi ulama. Nah, kalau kita berpegang pada kata-kata bid'ah semuanya itu dolala, sesat, otomatis ilmu hisab juga sesat. Tapi orang ngono cara pemahamannya, betul ya? Semuanya ada penjelasannya. Jangan dikebiayaan, dikit-dikit kita dolala. Nah, kalau turuti kita tuh harga mati, ngapunten. Kita punya Al-Quran dibukukan itu, diseragamkan bacanya, itu ya betul dolala. Tapi orang mau cara memahaminya. Pak, yang disebut bid'ah itu selama itu hanya urusan alat, sarana orang pokok. Nah, justru yang mengandung berbau sarana prasarana, fasilitas yang bisa diperbaharui, istilahnya tajdidun, pembaharuan. Kalau ilmu komputer ya upgrade itu ilmu komputer. Nah, berarti ya salah semua itu terlalu. Tapi tidak seperti itu. Nah, si ilmu bisa, Pak, rugi apa aku tewas ngitung. Loh kok bisa rugi? Masih kok? Loh kok bisa? Loh kan harus yang hilang, proyek hilang. Bisa nggak boleh. Percuma Pak aku ngitung. Jawabannya peto. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, niatnya orang boleh permusuhan, nggak saling caci, mencaci, nggak saling madu, nggak saling sindir, nggak saling menyalahkan. Insya Allah justru ganjaran double daripada yang hanya memandangkan Rukyatul Hilal. Tapi, nah, seke-sekean, mete-metean, kemelinti-kemelintian bisa menyalahkan. Orang yang pahala justru malah mendapat murkanya Gusti Allah. Nah, buat apa kita beragama Islam kalau seperti itu caranya? Jadinya agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Kalau sesama Islam saja tidak bisa kasih sayang, bagaimana yang di luar Islam? Bagaimana yang lainnya? Nah, inilah kita perlunya jembar wawasan, jembar hati, jembar dodo, jembar pikiran, jembar jiwa raga, dan harusnya menerima segala jenis perbedaan. Selama itu masih mengacu ke Al-Quran dan hadis, no problem. Tapi nah, betul-betul sudah keluar dari agama Islam lewat Quran hadis, ini yang baru ya bersama-sama. Itu pun dengan cara yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Jika kita mampu bijaksana, bijak sini, bijak situ, insya Allah kita mampu menghadapi segala jenis perubahan suasana, suasitu. Jadi enak luas. Oh iya, aku bilang itu pengen sego goreng. Aku bilang itu pengen nasi rendang. Enggak, aku sego pecel. Nah, aku goreng bonus tukaran. Kan boten. Sampai berangkatkan kita ini. Aku tahu lambi ini, macam untuk bertukar aku. Ya nak turutin itu ya foto-foto kan terus lain kan perlunya
ketenangan bersama. Insya Allah disitulah letak manisnya beragama Islam. Dan di fikih itu sebenarnya istilah paham. Fikih itu maksudnya apa? Paham tentang urusan agama Islam, hukum-hukum agama Islam. Fikih Islam itu diambil dari mana? Diambil dari gabungan Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk Al-Athar. Al-Athar itu bukan hadis, tapi itu apa yang sudah dilakukan oleh terutama sahabat 4 katanya Nabi Abu Bakar. Ini pun ada perintahnya. Siapa perintah? Kanjeng Nabi langsung. Nabi menyuruh kita agar taat kepada Allah dan Rasulnya itu dia, dan kita juga disuruh mengikuti taat pada para sahabat, terutama sahabat 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa? Mereka orang-orang pilihan. Itu murid langsung. Itu sampai itu langsung dijamin surga. Kalau kita sekarang, sopo sih menjamin surga? Sealim-alimnya kiai zaman sekarang, sak donya orang sing dijamin surga. Tapi memperebutkan tiket ke surga. Makanya kita selama bisa masuk ke surga, insya Allah menjadi umat Islam sing bejo. Kalau kita saling seruduk, sikat sana, sikat sini, sikat itu, adikuno terhadap umat Islam rugi dewi. Nah, tadi saya katakan kita sudah puluhan tahun bersengketa dari dalam, akibatnya umat Islam bisa semakin berkurang. Di antaranya itu penyebabnya yang kira-kira melulu. Sing ngomong ini saling main terus tukaran, akhirnya banyak orang sing mungkin aku tukaran mulai hari-hari ini pun banyak orang bisa yang malas beragama Islam. Banyak muncul gara-gara aduh jadi ini ngerti kali tiba malah tukaran, gak terasa agama banyak sekarang ini. Jangan dikira. Dan makanya kita harus bersatu. Pak, kita bersatu. Setiap ada masalah kembali ke Al-Quran. Ini ayatnya ada beritanya. Nah, tadi saya katakan ayatnya sama, suratnya sama, juznya sama, persis dibalik cara menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan, prakteknya beda. Ini yang perlu dipahami. Berarti bersatu kembali ke Al-Quran diantaranya tidak seperti itu. Ada dalil lain. Bahwa bersatu dalam Islam yang berbeda macam-macam ini gimana Pak? Ada perintah lain. Contohnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka saling tolong menolong kalian semua dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong dalam hal keburukan dan dosa. Ini juga Al-Quran. Ada dalam surat atau surah Al-Kasr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang terakhir ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita harus saling menyampaikan pesan, mengingat sesama muslim dengan cara-cara yang bijak. Boleh nggak setuju, tapi caranya harus satu. Kejar berdor, saling menyalahkan, bahaya yang ikuti kita. Yang penting masing-masing itu sudah berusaha mengkaji sedemikian rupa, ini enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan ini di kitab Bulughul Maram kumpulan hadis yang disusun, ya terutama diambilkan dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya banyak. Nah, lalu menjadi kitab namanya Bulughul
Muharram. Ini aslinya hanya satu jilid dalam bahasa Arab murni, tapi ini sudah dibahas orang lain. Ini yang menyusun Imam Maliki, tapi bukan Imam Maliki yang itu, Sayyid Alwi Maliki dari Mekah, Al-Mukarramah. Nah, di sini ada 2 jilid, tapi ya semuanya dalam bahasa Arab murni. Nah, setiap hadis beliau kasih penjelasan menurut Bukhari ini, Muslim ini, Nasai ini. Nah, jadinya kita menjadi paham. Bahwa kita ini belum memahami seluruhnya, sudah udur-uduran terbahaya. Kecuali Al-Quran sudah kata, seluruh jenis kitab hadis kata, ilmu nausoroh kata, semuanya kata. Insya Allah lah kita itu jadi orang itu yang betul-betul paham. Dan kita kan tidak baru sebatas ini, sebatas itu, kita langsung mengklaim saya lah yang paling pintar, kelompok kami paling hebat, ini yang bahaya. Nah, untuk kita ini cari dari di sini saya ambilkan dulu yang pertama ini adalah bulan suci Ramadan. Saya ambilkan judul yang pertama Kitabus ya, kitab tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, bapak kucing, senengane kucing, mau ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu Ramadan yasumu yaumin wala yaumaini illa rajulin kana yasumu sauman fal yasumhu. Ojo risiki poso Ramadan sih. Janganlah kalian menggali berpuasa Ramadan. Kapan? 1 hari sebelum datang puasa Ramadan. Ojo poso. Lereno. Atau wala yaumaini, dan tidak pula 2 hari sebelum puasa Ramadan. Lebih baik dengan puasa apa? Itu puasa sunnah. Puasa atau puasa sunnah. Senin Kamis Nabi Dawud, Dino Poker, Dino Orang, itu namanya puasa Dawud. Atau puasa bin Abiyat, puasa putih sekitar 13, 14, 15 tanggal dari bulan Hijriah, itu namanya puasa Abiyat. Puasa Arafah tanggal 9 bulan Haji Dzulhijjah. Puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, Dina Jawa Suro. Bulan Suro, Dina Muharram tukaran. Maksudnya sama, cuma beda bahasa. Dan tanggal 10 Muharram, puasa Suro tanggal 10. Nah, pokoknya puasa sunnah itu leren kabeh. Kecuali seseorang yang hari itu mungkin tetap puasa, namun dia sudah paham. Nah, ini cocoknya para ahli kisah, cocok ini. Kalau para ahli cocok kan setahun sebelumnya kan sudah menghitung-hitung. Nah, dia mau wani puasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan kok wani puasa sunnah, ora apa-apa seperti itu nanti. Tapi nak orang ngerti hitungan, ini lebih baik ikuti perintah kanjeng Nabi ini. Lebih baik 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan, ojo poso di tentang Ramadan. Atau ojo poso sunnah jenis apapun. Juga belum punya puasa Ramadan, nunggu 1 hari lagi, tunggu 2 hari lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim ini 2 guru dan murid, kiai dan santri. Imam Bukhari itu kiainya Imam Muslim itu santri ini. Cuma
Hadis-hadis kitab yang disusun oleh Imam Bukhari ini nggak teratur. Bab ini bisa campur macam-macam. Nah, lalu disusun ulang oleh Imam Muslim. Ada yang sama persis, ada yang beda kata-kata, tapi maksudnya sama. Nah, Imam Muslim lebih detail. Urusan poso sunnah sama dewe ini poso sunnah. Poso wajib sama dewe. Sholat wajib sama dewe. Sholat sunnah sama dewe. Nah, sudah dipilah dikelompokkan. Jadinya kita lebih mudah memahami. Ini ada gerung-gerungan di Islam. Mana yang lebih soleh? Imam Muslim Bukhari. Ya pada soleh lah. Cuma cara menampilkannya beda. Kurang berapa menit? Nanti bilang kalau sudah waktunya buka. Nah, Sahih Bukhari Muslim kalau pas sama biasa disebut dengan istilah muttafaqun ilaih. Kono istilah HR titik muttafaqun alaih. Ini maksudnya apa kan? Oh, iki kumpulan hadis-hadis yang ditulis dalam buku kitab oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kok pas podo pas sama? Sebenarnya namanya muttafaqun ilaih. Keduanya bersepakat. Podo setujune. Itu istilahnya muttafaqun alaih. Ada juga yang bilang dengan istilah sahihain. Dua kitab hadis utama yang sama-sama sahihnya paling tinggi. Dari seluruh kitab hadis yang dikumpulkan, yang dianggap paling tinggi mutunya, kualitasnya itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apakah yang lainnya enggak sahih? Nanti dulu. Justru Imam Hambali, pendiri Imam Madhab Hambali, hadisnya itu lebih dari 20.000. Tapi campuran, ada yang sahih, ada yang dhaif lemah. Tapi bukan maudhu. Oke. Dan karena sudah semakin sementara tetap bumi ini ada kurang lebihnya mohon mengagunkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Razzaq, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Aziz, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Syakur, ya Sabur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. La yaqbalu illa man amila. Allahu akbar. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Na'udzu bikalimatin tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, na'udzu billahi min syarri ma najid wa qadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaqulu min syai'in wa la sama wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malina wa ahlina wa qawmina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna fi halalika haram wa inna fi fadlika amma subhana rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.